Tunggu. Ini... Ayah. Ini beneran foto Rafael sama Amel. Jangan-jangan dua anak ini beneran anak. Tuan Tua Darman, foto ini juga palsu, Tuan. Bukan, foto yang itu asli. Itu foto punya ayah dan ibu. Dasar anak bandel. Kamu bilang foto ini asli, terus beneran asli. Putriku punya video romantis sama Tuan Muda Rafael. Nak, tunjukkan videonya biar mereka semua lihat. Kakek, coba lihat. Ini beneran Rafael. Kakek, foto ini foto palsu hasil editan komputer. Videoku yang asli. Semua orang tahu. Video itu nggak bisa diedit. Bagus ya. Niatmu memang jahat sekali. Matang sekali persiapanmu. Menurutku, dari awal kamu sudah merencanakan merebut harta keluarga Halim. Kamu, niatmu pantas dihukum. Ayah, Amel, semua milik keluarga Halim adalah milikku. Kenapa memang kalau kamu yang asli? Aku sudah diakui Tuan Tua Darman. Mulai sekarang, aku ini adalah menantu cucu sadari keluarga Halim. Pengawal, patahkan satu kakinya lalu seret keluar. Jangan pernah biarkan dia menginjak rumah keluarga Halim lagi. Lakukan. Ibu. Kalian boleh memukulku, tapi jangan memukul anakku. Arka, Arvin. Berhenti! Siapa yang berani menindas istriku? Hidupnya benar-benar susah. Suaminya sudah koma 6 tahun. Dia menjaganya selama 6 tahun penuh. Rumah sama tanah sudah dijual. Iya, tangan secantik itu sekarang jadi kasar penuh kapalan. Iya. benar-benar keajaiban. Awalnya kondisi pasien rumit sekali. Kami juga nggak berharap banyak. Gak disangka, selama 6 tahun kamu merawatnya, kondisinya malah jadi membaik. Dokter, maksud dokter? Operasi selanjutnya sudah bisa dilakukan. Setelah operasi, pasien bakal sadar kembali. Benarkah? Syukurlah. Dion, akhirnya Dion bisa sadar kembali. Tapi, biaya operasinya minimal 1 miliar. Dokter, aku mohon tolong selamatkan Dion. Mengenai biayanya, aku akan mengumpulkannya. Berdirilah. Gak bisa ditunda terlalu lama. Kondisi pasien bisa memburuk kapan saja. Dion, aku pasti akan mengobatimu. Ayah, tunggu kami pulang. Penyakit ayah pasti sembuh. Dion, tunggu kami pulang. Ibu bawa foto ayah, jadi ayah bisa selalu berada di sisi kita. Bawa. Ayah, hari ini di rapat direksi, menanyakan kabar ayah lagi. Ayah nggak ada. Semua keputusan grup Persada nggak bisa diproses. Menurut ayah... Rafael sudah ditemukan belum? Belum ketemu. Dasar tidak berguna. Sudah 6 tahun. Sudah mencari 6 tahun penuh. Orang dewasa itu. Mana mungkin gak ada kabar sama sekali. Rafael itu penerus tunggal 6 generasi keluarga Halim. Kalau nggak ketemu juga, kamu keluar saja dari keluarga Halim. Ayah nggak apa-apa kan? Rafael, jangan salahkan kakek ya. Waktu kakek nggak banyak lagi. Cepatlah pulang. Ayah,
Ayah tenang saja. Aku pasti akan menemukan Rafael. Pasti. Sudah berapa kali kamu berjanji padaku? Nggak bisa diandalkan. Besok, aku akan cari cara sendiri. Cepat pergi. Ibu! Maaf. Pernah lihat orang ini nggak? Tolong bantu cari. Pernah lihat nggak? Nggak lihat. Pernah lihat orang ini nggak? Coba lihat. Kalau masih nggak dapat kerja, biaya operasi Dion. Ayo jalan dulu. Ibu lihat! Aku nggak mendorongnya. Bukan aku yang dorong. Nona, jangan tolong dia. Kalau kamu menolongnya, hartamu bisa habis. Kak, meskipun aku miskin, tapi kalau aku mengabaikan dia, aku akan menyesal seumur hidup. Kakek bangun! Kakek cepat bangun! Kakek cepat bangun! Kakek cepat bangun! Rafael sudah pulang. Pak Tua, Anda pingsan karena kepanasan. Minum air dulu ya. Siapa suruh kamu nolong aku? Kalau nggak menemukan Rafael, mending aku mati sekalian. Kakek minum air. Kakek makan permen. Kakek jangan marah lagi. Kakek pasti bisa menemukan cucu kakek. Anak baik. Sudahlah, kakek juga sudah sadar. Ibu masih harus cari pekerjaan. Ayo kita pergi. Rafael paling suka makan permen ini waktu kecil. Tunggu. Di rumahku kebetulan butuh pembantu. Kamu boleh bawa mereka berdua buat bekerja. Terima kasih banyak. Aku pasti akan bekerja dengan baik. Syukurlah, akhirnya ibu dapat pekerjaan. Anak baik. Wah, bagus sekali. Ibu, kita akan tinggal di sini ya? Jangan lihat-lihat, nanti juga tahu, ya. Lihat apa? Cepat jalan. Ayo kita jalan. Kalian tinggal di sini. Ganti bajumu, lalu beri salam pada Tuan Tua Darman. Iya. Dasar orang desa, gak ngerti aturan sama sekali. Jangan kira kalian dibawa sama Tuan Tua Darman kemari, artinya orang penting. Aku beritahu kalian, aku ini orang kepercayaannya Tuan Tua Darman. Seluruh keluarga Halim harus ikut aturanku, paham gak? Iya, paham. Minggir. Ayo kita masuk. Ibu, aku gak suka nenek gemuk itu. Aku juga nggak suka. Ibu bisa dapat pekerjaan. Sudah bersyukur sekali. Ayah juga menunggu biaya berobat dari kita. Sini, sekarang kita ganti baju dulu, ya. Cepat sampaikan perintah. Cetak pengumuman buat Rafael 500.000 lembar lagi. Pastikan ditempel di seluruh kota Jaya. Siap. Oh iya, ibu dan 2 anak yang kubawa hari ini.
Harus dijaga baik-baik. Siap, Tuan Tua Darman. Pasti akan diatur dengan baik. Tuan Tua Darman, Tuan Tua Darman, Aku berikan pekerjaan kepadamu karena dua anak ini. Tapi kamu harus patuhi aturan keluarga Halim. Terutama kamar Tuan Muda Rafael. Nggak boleh disentuh sama sekali. Paham nggak? iya paham. Pergilah. Baik, ayo kita pergi. Rafael? 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 Rafael, cucu kesayanganku, selama ini kamu kemana saja? Kamu tahu gak, kakek rindu sekali sama kamu. kakek, namaku Arvin bukan Rafael. Bukan Rafael. Itu sudah berlalu begitu lama. Mana mungkin masih sekecil ini. Mirip. Terlalu mirip. Tuan Tua Darman, apa Anda salah orang? Ini adalah anakku. Dua-duanya mirip sekali. Yang satu terlihat gagah, yang satu terlihat lembut. Nona, siapa nama ayahnya anak-anak ini? Namanya Dion. Aku mengenal dia waktu di kampung. Namanya Dion? Kenal di kampung? Namanya Dion. Dia sedang sakit parah. Aku bekerja, mencari uang untuk mengumpulkan biaya operasinya. Biar ibu yang pungut. Kalian bereskan seadanya saja. Walau aku berutang budi pada kalian, tapi keluarga Halim gak pelihara orang malas. Yang harus dikerjakan tetap dikerjakan. Aku paham. Tuan sudah berikan kesempatan kerja. Aku bersyukur sekali. Aku pasti akan bekerja keras buat balas kebaikan Tuan. Kakek, kami akan kerja keras membantu ibu. Kakek tenang saja. Baik. Anak baik, pengertian. Sampaikan perintahku. Mulai sekarang makanan kedua anak ini dibuat khusus. Mereka harus dirawat sebaik-baiknya. Siap. Kalian pergilah. Baik. Ayo. Tuan Tua Darman, Tuan Tua Darman, Tuan Muda Rafael sudah ditemukan. Dion? Apa katamu? Rafael sudah ditemukan. Tuan Rio menemukan Tuan Muda Rafael di rumah sakit di luar kota. Sekarang lagi buru-buru ke sana. Cepat, cepat, siapkan mobil, siapkan mobil. Cepat sedikit. Belum makan ya? Cepat, cepat, cepat. Hati-hati. Ini semua kesukaan Tuan Muda Rafael. Orang kampung dari desa, begitu saja nggak becus. Aku hajar kamu nanti. Cepat. Oh, pelan-pelan, hati-hati. Hati-hati. Kamira, memangnya ada apa ini? Cucu Tuan Tua Darman, Rafael sudah hilang selama 6 tahun. Hilang selama 6 tahun. Dion juga 6 tahun lalu tiba-tiba muncul di desa. Jangan-jangan... Kamu? Tolong aku. Kamu kenapa? Diam kamu.
Bisik-bisik apa? Ha? Lelaki liar di desa mana pantas dibandingkan sama Tuan Muda Rafael. Baru datang mau jadi nyonya muda. Mending berkaca dan lihat dirimu sendiri baik-baik. Pantas atau enggak? Cepat kerja. Kalau enggak selesai hari ini enggak usah makan. Cepat! Ini. Kepalanya pernah kena benturan keras. Secara logika sudah nggak tertolong lagi. Ini. Untung ada yang merawatnya selama 6 tahun makanya nyawanya tertolong. Kalau nggak ada orang itu, mungkin Tuan Muda Rafael. Kalau begitu, dia masih bisa sadar, Dokter Amel. Bisa. Siapkan operasi. Tuan Tua Darman, silakan keluar dulu. Ayah, Tolong persiapkan semua. Enggak apa. Dokter, gimana? Tuan Tua Darman, aku mampu selesaikan tugas. Dia akan sadar secepatnya. Aduh, Tuhan memberkati. Cepat siapkan air bersih dan baju ganti buat Rafael. ayo cepat. Cepat siapkan baju ganti. Ayo. Cepat. Cepat. Kamu. Aduh, Amel, kamu ini kenapa? Tuan Muda Rafael baru selesai operasi. Sekarang masih lemah sekali. Kalau sampai terganggu, kamu bisa tanggung jawab. Aku nggak sengaja. Gak sengaja. Kamu kira aku gak tahu apa yang kamu pikirkan? Tuan Tua Darman, barusan aku dengar dia mengeluh. Kalau Tuan Muda Rafael sadar, pekerjaan dia pasti semakin banyak. Karena ingin bermalas-malasan lalu acuh pada kesehatan Tuan Muda Rafael. Kamu menghambat pemulihan Rafael. Sekalipun punya 10 nyawa nggak akan cukup ganti rugi. Kalau terulang lagi, gak akan kumaafkan. Kamu kerja ceroboh sekali, merusak barang. Sesuai hukum keluarga, hukum cambuk 10 kali laksanakan. Siap. Sudah sadar, Tuan Muda sudah sadar. Rafael, cucu kesayanganku, akhirnya kamu sadar. Amel, Tuan Tua Darman sudah beri perintah. Sekarang siapa yang bisa melindungimu? Aku beneran gak sengaja. Amel. Ayo, biar ku beritahu aturan di sini. Rafael. Kemari kamu. Jangan pukul aku gak sengaja. Sudah bikin masalah seperti ini, masih berani nangis. Hajar kamu. Siapa suruh membangkang? Ku hajar kamu. Ku hajar kamu. Siapa suruh membangkang? Ku hajar kamu. Kamu berani menghindar. Ku hajar kamu. Siapa suruh kamu menghindar? Berani seperti ini lagi, ku hajar kamu habis-habisan. Kembali ke kamarmu, pergi. Hidupnya benar-benar susah. Suaminya sudah koma 6 tahun. Dia menjaganya selama 6 tahun penuh. Rumah sama tanah sudah dijual. Iya, tangan secantik itu sekarang jadi kasar penuh kapalan. Dulu Amel juga seperti ini merawatku. Demi mengumpulkan biaya berobat. Selama ini sudah banyak menderita. Kali ini, aku nggak boleh biarkan dia menderita lagi. Rafael, kamu baru sadar nggak boleh asal gerak. Amel, biar ku jemput kamu pulang. Rafael, kamu mau ngapain? Rafael! Dion, biaya operasi kamu akan terkumpul sebentar lagi. Kamu tunggu sebentar lagi ya. Ibu. Kami memungut banyak botol, bisa dijual jadi banyak uang. Nanti biaya operasi ayah akan terkumpul. Kami ingin bantu meringankan beban ibu. Ibu capek. Hebat sekali. Kalian belum makan kan? Makanlah. Ibu makan duluan. Amel,
Amel. Amel, demi aku, kamu sampai menjual rumah selama bertahun-tahun ini. Aku berutang banyak padamu, Amel. Dion, Amel. Yang ini enak. coba dengar. Ada suara. Angkat lebih tinggi sedikit. Ya. Ke kiri, ke kiri. Gimana? Yang kiri jadi rendah. Kebanyakan turunnya. Angkat lagi. Kalau gini gimana? Nah, kayak gini udah bagus. Amel, sebenarnya kamu ada di mana? Rafael, kenapa kamu membeli rumah tua seperti ini? Dokter sudah bilang, kamu baru sadar gak boleh berkeliaran. Dasar anak ini. Rafael, kalau butuh sesuatu bilang sama kakek. Kalau kamu butuh bintang di langit pun akan kakek berikan. Kakek, sebenarnya selama ini selalu ada orang yang merawatku. Kami bukan cuma sudah menikah, bahkan punya 2 putra. Apa katamu? Dulu aku kecelakaan dan terluka parah. Dia yang menolongku demi mengobatiku sepanjang tahun kerja di perantauan. Kakek, aku harus menemukan dia. Kamu bilang punya 2 putra. Aduh. Berarti aku sudah punya 2 cicit. Oh, Tuhan memberkati. Akhirnya keluarga Halim punya penerus. Rafael, kamu sudah memberikan cicit buat aku. Bukan cuma 1, tapi 2. Kakek, beberapa waktu ini aku ingin keluar mencarinya. Cari, menantu cucu harus ditemukan. Dia susah payah merawat kamu selama 6 tahun. Pantas jadi keluarga Halim. Sampaikan perintahku dalam 3 hari. Harus temukan menantu cucu. Siap. Oh iya kakek, setengah kalung giok yang kakek berikan dulu, ku berikan padanya. Kalau ada petunjuk, harus kasih tahu aku. Baik, kakek akan adakan reuni keluarga buat menantu cucu. Kakek umumkan ke seluruh kota Jaya, biar semua orang penting di kota Jaya membantu mencari menantu cucu. 85, 86, 87, 88. Kak Arvin, kita punya botol sebanyak ini. Bisa ditukar jadi banyak uang. Sampai biaya operasi ayah akan terkumpul. Kita tetap harus berusaha membantu meringankan beban ibu. Ibu capek sekali. 89, 90. Kakek coba lihat, aku sudah memungut banyak botol. Bisa ditukar jadi banyak uang. Nanti ku ganti tongkat baru untuk kakek biar kakek nggak susah lagi. Baik, cucu baik. Baiklah. Dua anak ini mirip sekali sama Rafael waktu kecil. Cepat, ambil rambut tua anak ini. Ikut aku buat tes DNA. Menyambut Tuan Muda Rafael. Punggungnya mirip sekali sama Dion. Tuan Muda Rafael hilang selama 6 tahun. Kemarin baru kembali, bahkan membawa kabar soal Nyonya Muda. Hari ini, Tuan Tua Darman mau mengadakan acara reuni keluarga buat Nyonya Muda. Seisi halaman, semua ruangan harus dibersihkan. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Kalian paham? Siap. Kembali bekerja. Anak baru, ikut aku. Amel, selanjutnya, semua toilet di rumah keluarga Halim jadi tanggung jawabmu. Harus dibersihkan sampai mengkilap. Paham nggak? Paham. Kalau sampai ada kesalahan, percaya nggak akan kuusir kamu dan putramu keluar dari rumah ini. Begitu bahas Tuan Muda Rafael, mukamu langsung berseri-seri. Merasa diri sendiri Nyonya Muda ya? Cepat bersihkan. Sebentar lagi akan kuperiksa. Pergi sana.
Pakai tangan. Terima kasih atas peluang dari Tuan Tua Darman demi suamiku. Aku sanggup. Amel, di mana kamu sebenarnya? Dion, keluarga Halim baik sekali. Sebentar lagi aku bisa mengumpulkan biaya operasimu. Amel, Amel, apa itu kamu? Amel, apa itu kamu, Amel? Amel? Acara reuni keluarga kali ini diadakan Tuan Tua Darman buat mencari keberadaan Nyonya Muda. Ini momen krusial di mana semua orang penting di kota Jaya diundang. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Semuanya harus tetap fokus. Paham nggak? Kami paham. Lanjutkan pekerjaannya. Gesit sedikit. Siap. Kenapa? Ingin satu ya? Jangan-jangan kamu mau mencuri untuk mengobati suamimu yang terbaring sakit. Sudah nggak mengerti aturan, mau nggak jujur pula. Sudah mencuri roti di dapur, sekarang malah mengincar hadiah buat Nyonya Muda. Aku nggak melakukan itu. Anda salah paham. Salah paham apanya? Kamu itu nggak jujur memang fakta kan? Ayo semuanya kemari. Kalian tahu nggak, kamar dia kotor dan berantakan sekali. Isinya botol-botol sama kardus bekas. Semua itu hasil curian dua anak bandelnya itu. Ibunya seperti apa, putranya juga seperti apa. Kenapa? Memangnya bukan? Kalau kamu berani, suruh suami kampunganmu itu datang memukulku. Oh, kalian belum tahu kan? Tuan Muda Rafael hilang selama 6 tahun. Suaminya terbaring sakit selama 6 tahun. Kalian semua tahu nggak? Dia bahkan mengira Tuan Muda Rafael adalah suaminya. Walaupun aku miskin, harga diriku nggak rendah. Mencuri bukan hal yang akan kulakukan. Silakan kritik aku semaumu, tapi jangan pernah kritik suami dan anakku. Aduh, galak juga ya kamu. Cuma wanita hina dari desa, masih berharap jadi Nyonya Muda kami. Memangnya kamu pantas? Kalau bukan karena Tuan Tua Darman, memangnya kamu bisa masuk ke sini? Berharap mau mendekati Tuan Muda kami. Kamu cuma wanita jalan. Suamimu sakit parah, kamu hina, dan anakmu adalah pencuri. Memang yang mirip pantas jadi keluarga, ha? Cuy! Sekarang apa maumu? Satu kata dariku bisa mengusirmu keluar dari keluarga Halim. Suamimu yang gak berguna itu tinggal tunggu ajal saja di rumah. Masih berani melotot? Hentikan dulu pekerjaan kalian semua. Biar dia kerjakan sendiri. Kalau belum selesai dikerjakan sebelum acara dimulai, Tuan Besar Rio dan Tuan Tua Darman marah. Biar dia bereskan barangnya, pergi dari sini. Amel, maaf merepotkanmu. Amel, kami juga nggak bisa apa-apa. Jangan salahkan kami ya. Sudah, ayo cepat kerja. Silakan. Silakan masuk. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Lihat saja gimana aku mengusirmu dari sini. Ada apa ini? Ada apa sebenarnya? Aduh, Amel, kamu ngapain? Bisa-bisanya kamu menabrak menara sempen buat Nyonya Muda. Ini makan buah persiknya ya. Terima kasih Tuan Tua Darman. Aduh, pintar sekali. Tuan Tua Darman, hasilnya sudah keluar. Bagus, bagus. Cocok semuanya, cocok semuanya. Hasil tes DNA dua anak ini memang cicit kandungku.
Ya ampun Tuhan. Kakek buyut benar-benar senang sekali. Ayo, ikut kakek buyut menemui menantu cucu. Ayo. Ada apa ini? Amel, aku cuma menyuruhmu lebih gesit sedikit. Kenapa kamu malah marah sampai menjatuhkan menara sempen? Itu buat menyambut reuni sama nyonya muda. Walaupun kamu pernah menolong Tuan Tua Darman, bukan berarti kamu bisa seenaknya. Tadi siang menjatuhkan ember, hampir mengganggu Tuan Muda Rafael. Sekarang menjatuhkan menara sempen. Kamu mau merusak acara reuni keluarga ini? Tuan Besar Rio, bukan aku, itu dia. Cukup. Aku lihat sendiri. Kamu masih mau membantah. Kau bukan ayahku yang membawamu. Kamu pikir pantas masuk ke keluarga Halim? Sekarang malah sengaja menjatuhkan minuman penyambutan buat menantuku. Jahat sekali pikiranmu. Laksanakan hukum keluarga. Siap. Berlutut. Menyinggung keluarga Halim. Sepertinya nggak ada tempat lagi di Kota Jaya. Benar. Mira, tampar dia. Siap. Tuan Besar Rio, aku nggak gitu. Aku diberi kesempatan kerja di keluarga Halim, sudah bersyukur sekali. Aku nggak berani melakukan ini. Anda harus percaya padaku. Tampar dia. Siap. Tampar 100 kali, lalu usir dia dari keluarga Halim. Siap. Tuan Besar Rio, kumohon. Aku nggak bisa kehilangan pekerjaan ini. Jangan usir aku. Dion masih butuh uang buat berobat. Masih ada Arvin dan Arka. Kalau memang ayahku suka dua anak itu, tinggalkan anaknya, lalu usir dia keluar. Tuan Besar Rio, jangan. Arvin dan Arka itu jantung hatiku. Anda nggak boleh memisahkan kami. Lakukan. Tahan dia. Beneran bukan aku, Tuan Besar Rio. Beneran bukan aku. Tuan Besar Rio, beneran bukan aku. Aduh, sakit sekali pasti. Dion, aku cuma ingin mengumpulkan uang buat mengobatimu. Kenapa bisa jadi begini? Dion, bukannya kamu bilang kamu mau melindungi kami? Cepat selamatkan aku. Lagi memikirkan apa? Ingin suami kampunganmu datang menyelamatkanmu? Atau bermimpi jadi nyonya muda? Biar ku hancurkan wajahmu sekarang. Siapa yang menginginkanmu? Berhenti! Siapa yang berani menyentuh menantu cucuku? Berhenti! Ayah? Siapa yang berani menyentuh menantu cucuku? Arvin, Arka. Ibu. Aku mau lihat siapa yang berani menyentuh menantu cucu keluarga Halim. Ini. Bagus sekali ya Mira. Kamu pembantu berani memukul menantu cucuku. Siapa yang kasih kamu perintah? Pengawal, beri dia pelajaran. Tuan Tua Darman, aku cuma menuruti perintah buat kasih pelajaran pada pembantu kurang ajar. Ayah, dia cuma pembantu yang datang dari desa. Kenapa bisa tiba-tiba jadi menantu cucu keluarga Halim? Aku sudah suruh orang menyelidiki. Dua anak ini adalah anak kandungnya Rafael. Berarti cicit kandungku. Dan Amel, ibu dari anak-anak ini. Dengan kata lain, dia adalah menantu cucu keluarga Halim. Ini mana mungkin pembantu desa yang ceroboh ini mendadak berubah jadi menantu cucu keluarga Halim. Gak mungkin. Hal seperti ayam kampung jadi burung Phoenix mana mungkin terjadi di keluarga Halim. Ayo bangun, menantu cucu. Siapapun yang menindasmu dan memperlakukanmu dengan tidak adil hari ini akan mendapat hukuman berat. Tuan Tua Darman, apa Anda salah orang? Suamiku namanya adalah Dion, bukan Rafael. Enggak mungkin salah. Dion yang kamu sebut itu adalah Rafael, cucuku. Dion yang kamu sebut itu adalah Rafael, cucuku. Sini.
Ini hasil tes DNA kedua anak ini. Berdasarkan hasil tes DNA, mereka ini adalah anak kandung Rafael, cucuku. Jadi maksudnya Dion itu beneran cucu kandung Anda? Benar, Dion yang kamu rawat selama 6 tahun itu adalah Rafael, cucu kandungku. Kalau gitu, Dion bukan Rafael. Rafael bisa dapat perawatan yang baik di keluarga Halim. Kalau gitu aku tenang. Menantu cucu, kamu benar-benar tulus sekali sama Rafael. Tenang saja, dia sudah pulang ke rumah, sudah dapat pengobatan terbaik. Sini, pengawal, suruh Rafael kemari, biar dia ketemu sama Amel dan kedua anak mereka. Amel, kamu nggak tahu kan, begitu Rafael sadar, dia langsung mencarimu. Sekarang syukurlah, kalian bisa bertemu kembali. Ini benar-benar kabar yang bahagia sekali. Begitu Rafael sadar, yang dipikirkan itu aku. Amel, kamu bukan menyelamatkan Rafael, tapi juga memberi keluarga Halim 2 cicit laki-laki. Aku pasti akan mengadakan pesta pernikahan besar buat kamu dan Rafael, hingga kamu akan merasakan hidup yang mewah. Dasar wanita jalan sialan. Kalau kamu beneran menantu cucu keluarga Halim, apa aku masih bisa hidup enak di keluarga Halim? Mau naik derajat lewat keluarga Halim? Jangan harap. Lepaskan aku. Tuan Tua Darman, Anda sudah tertipu. Hasil tes DNA itu pasti palsu. Apa? Hasil tes DNA itu palsu. Kamira, apa maksudmu, Kak? Tuan Tua Darman, wanita hina dari desa ini dari awal memang sengaja mendekati Anda. Dia mau memanfaatkan kesempatan buat naik derajat lewat keluarga Halim. Apa? Beneran ada seperti ini? Sungguh keterlaluan. Keluarga Halim itu konglomerat di kota ini. Setiap hari nggak terhitung berapa orang mau menyusup ke keluarga Halim. Sayangnya yang terakhir melakukan itu, sudah dibuang ke sungai oleh Tuan Tua Darman. Ada apa ini sebenarnya? Memangnya tes DNA masih bisa dipalsukan? Tuan Tua Darman, gimana tes DNA ini dilakukan? Tuan Tua Darman memerintahkan aku ke kamar Amel buat mengambil rambut 2 anak itu. Lalu Dokter Agus melakukan tesnya. Benar kalau begitu, Tuan Tua Darman. Semua ini cuma akal-akalan dia. Dia sengaja pura-pura bersihkan kamar buat mengumpulkan rambut Anda dan Tuan Besar Rio. Terus dia sebar di kamarnya. Ini memang momen yang sudah dia tunggu. Kamu memfitnahku. Aku nggak mungkin melakukan itu. Kakek buyut, ibuku bukan orang seperti itu. Ibu gak mungkin melakukan hal seperti itu. Ayah, kalau seperti yang dia bilang, tes DNA ini mungkin saja palsu. Nona Amel, walaupun ucapan Mira perlu dibuktikan, aku nggak boleh mengabaikannya. Semua orang tahu, keluarga Halim 6 generasi cuma satu penerus. Kalau sampai salah, maka harta keluarga Halim bisa jadi milik orang lain. Keluarga Halim nggak mungkin ambil resiko seperti itu. Benar, siapapun yang berani menipu kami harus siap menerima hukuman dari keluarga Halim. Liontin Giok ini pusaka keluarga Halim. Cuma ada satu di dunia. Rafael bilang dia sudah kasih setengah liontin ini pada menantu cucu. Kalau kamu bisa menunjukkannya, aku akan mengakuimu. Kalau enggak, jangan salahkan aku jadi tega. Liontin Giok ini. Amel, liontin Giok ini warisan keluarga kami. Sekarang, kuserahkan padamu. Hadiah ini terlalu mahal. Aku nggak bisa terima. Amel, kamu sudah menyelamatkanku. Sekarang juga sudah menikah denganku. Kamu adalah istriku. Liontin Giok ini, kamu pantas menerimanya. Dion. Ada. Dulu Dion pernah kasih aku liontin Giok yang sama persis seperti ini. Bantu ibu pegang. Ibu, kami bantu ibu cari. Ini gak mungkin. Biasanya selalu aku bawa. Ada apa sebenarnya? Gak usah dicari lagi. Kamu gak mungkin menemukannya. Siapa suruh membangkang? Gua hajar kamu. Gua hajar kamu. Kembali ke kamarmu. Pergi.
Liontin Giok ini ada padaku. Putriku lah yang sebenarnya sudah menolong Tuan Muda Rafael. Nak, keluarkan Liontin Giok yang diberikan Tuan Muda Rafael. Kakek, Cocok sekali, sesuai sekali. Ternyata kamu memang menantu cucuku. Amel, kamu sebenarnya di mana? Sudah 6 tahun. 6 tahun ini memang berat sekali buat kamu. Tunggu aku menemukan kamu dan anak-anak. Pasti akan bikin kalian melalui hidup paling bahagia di dunia. Tuan Muda, Nyonya Muda ditemukan. Sekarang ke acara reuni keluarga. Apa? Sudah ketemu? Cepat antarku ke sana. ini gak mungkin. Ini punyaku. Cepat kembalikan. Kalau asal bicara lagi, ku sobek mulutmu. Liontin Gioknya ada di sini. Bukti sudah jelas. Kamu masih mau berkelit? Tuan Tua Darman, Anda harus membela Novi. Hukum berat wanita jahat si penipu ini. Pengawal, tangkap mereka semua. Tuan Tua Darman, Liontin Giok itu benar punyaku. Aku gak bohong. Masih saja berkelit. Dasar wanita jahat. Kalau bukan karena ibuku, kamu hampir saja berhasil. Kakek, boleh nggak ketiga orang yang nggak tahu diri ini yang berani menipu keluarga Halim diserahkan padaku buat dihukum? Kalau mereka nggak dihukum berat, siapa tahu ke depannya bakal ada orang yang menginjak-injak keluarga Halim. Kalau begitu, biar kamu saja yang urus. Terima kasih, kakek. Pengawal, patahkan satu kakinya lalu lempar keluar. Usir dari keluarga Halim. Gak boleh menindas ibuku. Kakek buyut, ibuku bukan penipu. Jangan patahkan kaki ibu. Kumohon, kakek. Cepat. Kakek buyut, jangan pukul ibuku. Ini foto ibu dan ayah. Tunggu. Ini... Ayah, Ini beneran foto Rafael sama Amel. Jangan-jangan dua anak ini beneran anak. Tuan Tua Darman, foto ini juga palsu, Tuan. Bukan, foto yang itu asli. Itu foto punya ayah dan ibu. Dasar anak bandel. Kamu bilang foto ini asli, terus beneran asli. Putriku punya video romantis sama Tuan Muda Rafael. Nak, tunjukkan videonya biar mereka semua lihat. Kakek, coba lihat. Ini beneran Rafael. Kakek, foto ini foto palsu hasil editan komputer. Videoku yang asli. Semua orang tahu. Video itu nggak bisa diedit. bagus ya. Niatmu memang jahat sekali. Matang sekali persiapanmu. Menurutku, dari awal kamu sudah merencanakan merebut harta keluarga Halim. Kamu, niatmu pantas dihukum. Ayah, Amel, semua milik keluarga Halim adalah milikku. Kenapa memang kalau kamu yang asli? Aku sudah diakui Tuan Tua Darman. Mulai sekarang, aku ini adalah menantu cucu sadari keluarga Halim. Pengawal, patahkan satu kakinya lalu seret keluar. Jangan pernah biarkan dia menginjak rumah keluarga Halim lagi. Lakukan. Oh, Ibu. kalian boleh memukulku, tapi jangan memukul anakku. Arka, Arvin. Berhenti! Siapa yang berani menindas istriku? Dion. Rafael! Ya ampun, Rafael! jangan menakuti kami. Dokter! Rafael. Dokter Agus gimana? Gimana keadaannya? Dia ini kenapa? Katakan dokter. Tuan Tua Darman, Tuan Muda Rafael belum pulih sepenuhnya. Ditambah ledakan emosi, membuat gejala lamanya kambuh. Makanya dia pingsan. Ayo cepat bawa ke rumah sakit. Jangan buang-buang waktu lagi. Ayo cepat. Kamu
Kalau bukan karena kamu yang bikin keributan besar hari ini, mana mungkin gejala lama Rafael kambuh. Sekarang kamu pergi dari sini. Aku nggak mau lihat kamu lagi. Cepat keluar dari sini. Bawa mereka keluar. Ayah, lebih baik pulang dan istirahat. Jangan sampai mengganggu kesehatan. 3 orang itu nanti pasti kuhukum berat. Pulang? Mana mungkin aku bisa tenang. Siapkan mobil ke rumah sakit. Aku mau menemani Rafael. Baik. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Ayo. Tenang saja Tuan Tua Darman. Gak ada masalah pada Tuan Muda Rafael. Istirahat beberapa hari akan pulih. Baik. Rafael. Tuan Tua Darman, Tuan Muda sekarang, menurut Anda soal pernikahannya? Tenang saja. Keluarga Halim nggak akan merugikan siapapun yang sudah membantu keluarga Halim. Walaupun sekarang Rafael pingsan, tapi aku tetap akan mengakui Novi sebagai menantu cucu. Mulai sekarang, kamu adalah besan keluarga Halim. Nggak usah manggil Tuan lagi, panggil besan Darman. Iya baiklah, besan Darman. Iya, besan Mira. Kamu sudah bekerja belasan tahun di keluarga Halim kan? Sampai kemarin sudah genap 16 tahun. Mulai sekarang, kamu tamu kehormatan keluarga Halim. Biar para pembantu yang melayani. Besan Darman, apa ini pantas? Iya, apa yang nggak pantas? Aku yang putuskan. Itu saja pokoknya. Novi, acaranya sudah dikacaukan sama wanita jahat itu. Jadi berakhir terburu-buru. Tapi kamu tenang saja. 3 hari lagi, aku akan mengadakan pesta yang lebih besar dan lebih mewah. Sampai nanti, aku akan umumkan ke seluruh kota. Kamu ini menantu cucu sah dari keluarga Halim. Halo. Baik. Ayah, Dewan Direksi dengar Rafael sudah pulang. Mau rapat buat bertemu sebentar. Demi mencari Rafael, rapat Dewan Direksi sering ditunda. Kalau begitu, aku akan ke sana. Besan Mira, aku mengandalkanmu dan Novi untuk menjaga Rafael di sini. Besan Darman, kalian pergi saja. Di sini ada aku dan Novi. Kalian nggak perlu khawatir sedikit pun. Iya kakek, tenang saja. Kami pasti akan jaga Rafael sebaik-baiknya. Ayah, biar mereka yang dampingi. Ada mereka, aku juga tenang. Kalau begitu, mohon bantuan kalian. Itu sudah seharusnya. Bagus sekali Ibu, bisa mendekati keluarga Halim. Kelak kita akan merasakan hidup mewah yang gak terbatas. Kekayaan datang dari risiko. Kalau bukan karena ibumu ini bertindak cepat, mana mungkin kamu bisa jadi menantu cucu mereka. Ini keluarga Halim yang paling berpengaruh di kota Jaya. Memang Ibu paling jago. Tapi gimana kalau Rafael sadar nanti kalau dia mengenaliku, keluarga Halim pasti membongkar kedokku dan merasakan ledakan amarah keluarga Halim. Kamu juga bilang, tunggu dia sadar dulu. Kalau begitu, kita bikin dia agak lama sadarnya. Di dalam sini ada obat tidur yang bisa mengacaukan kinerja obatnya. Setidaknya akan tidur beberapa bulan lagi. Nanti kalau dia sadar, kita sudah lebih dulu pergi jauh membawa harta keluarga Halim. Ibu memang paling jago. Tapi kita juga harus punya rencana cadangan. Sekarang pikirannya masih kacau sekali. Apapun yang kita bilang, dia pasti percaya. Jadi, mending sekarang kamu tidur saja sama Tuan Muda Rafael sekarang. Cepat bikin hal ini jadi kenyataan. Ibu, maksud Ibu itu... Benar, tunjukkan semua kemampuanmu. Nanti terserah, mau diperiksa gimana pun, isi perutmu juga anak Tuan Muda Rafael. Tapi Ibu, wanita sialan itu dan 2 anaknya tetap akan berbahaya. Putriku sayang, kamu tenang saja. Masalah harus tuntas. Ibumu ini tahu orang mati itu nggak bisa bicara. Asal mereka lenyap. Bukankah semuanya nggak akan ada yang tahu masalah ini? Selamat ya, selamat. Nggak disangka suamimu ternyata cucu penerus tunggal generasi ke-6 keluarga Halim. Sekarang, kamu sama anak-anakmu pasti akan hidup enak terus. Amel, kamu hebat juga ya keluarga Halim itu. Kenapa langsung pergi? Dasar, aku juga bukan mau pinjam uang. Ya ampun. Ini Amel kan? Iya, memang benar dia.
Dia yang jaga suaminya yang koma selama 6 tahun sampai bikin Tuhan terharu. Gak disangka suaminya ternyata anggota keluarga Halim. Adik Amel, kamu sudah bersusah payah. Keluarga Halim pasti baik padamu kan? Ya ampun, adik Amel ada apa ini? Kenapa dia? Aduh, kalian sibuk sekali. Jangan asal bicara. Ayo, istirahat dulu di rumahku. Bicarakan pelan-pelan. Sini, biar Bibi pegang. Istirahat dulu ya. Jadi seperti itu ceritanya. Dasar Rafael itu meninggalkan anak istri, mengabaikan keluarga. Benar-benar keterlaluan. Kamu susah payah merawat dia selama ini. Dia malah nggak mengakui kamu. Sekeluarga semuanya memang brengsek. Nggak tahu balas budi dan nggak punya nurani. Terus miras keluarga itu sampah masyarakat. Aduh. Maaf ya adik Amel, aku membuatmu kaget. Ini beneran bikin aku marah. Bu Marni, gak apa-apa. Aku cerita sama kamu, hatiku jadi lebih lega. Orang desa bicaranya ceplas-ceplos. Orang seperti itu pantas dimarahi. Aduh, aku keterusan bicaranya. Ayo makan dulu. Makanannya sampai dingin. Bu Marni, rumahku sudah lama dijual. Kalau gak ada kamu, kami gak tahu mau tinggal di mana. Terima kasih ya, benar-benar terima kasih. Hei, kita kan tetangga, buat apa bicara begitu? Kelak besarkan kedua anak ini, jalani hidup baik-baik. Itu yang paling penting. Makanlah. Aku kembali ke kamar dulu ya. Cepat makan. Ibu, sebenarnya ayah kemana? Aku rindu ayah. Ayah kalian. Berita terbaru, keluarga konglomerat Halim mengumumkan akan mengadakan pesta besar buat menyambut menantu cucu keluarga Halim. Menurut kabar, cucu tertua keluarga Halim, Rafael, hilang selama 6 tahun. Ayah kalian gak menginginkan kita. Terus kakek buyut gimana? Dia baik sekali sama kita. Dia bukan kakek buyut kalian. Dia kepala keluarga Halim. Sudah, cepat makan ya. Ayo cepat makan. Ibu, bukan ayah yang gak menginginkan kita, tapi kita yang gak menginginkan ayah lagi. Ibu, aku dan Arka akan menjaga ibu. Benar, kelak aku sama Kak Arvin akan menjaga ibu. Baik. Tunggu sampai kalian dewasa. Sekarang tidur dulu. Gimana? Ayo, rebahan. Siapa? Kalian siapa? Seseorang, tolong! Ibu. Sudah menyinggung keluarga Halim masih berharap bisa hidup tenang. Jangan harap. Keluarga Halim, apa kalian harus menghabisi kami sampai tuntas? Kalau nggak hukum berat orang hina yang mau naik derajat pakai cara licik, mau taruh di mana muka keluarga Halim? Nyonya Muda Novi mau hukum berat kalian bertiga, biar semua orang tahu keluarga Halim nggak bisa dipermalukan. Ibu! Bawa pergi. Jangan tindas ibuku! Ibu, cepat lari! Ibu nggak mungkin meninggalkan kalian. Anak-anak, cepat pergi. Kalian siapa? Aku mohon, tolong. Pergi. Cepat, lepaskan. Adik Amel, kamu nggak apa-apa kan? Sebenarnya ini ada apa? Keluarga Halim, mereka mengutus orang buat menculik anakku. Apa? Keluarga Halim ternyata sekejam itu. Aku harus menyelamatkan mereka. Mereka satu-satunya harapanku. Tanpa mereka, aku nggak bisa hidup lagi. Jangan panik, kita akan cari cara sama-sama ya. Adik Amel, keluarga Halim tiba-tiba berubah sikap. Tapi tetap harus pakai logika kan? Semua warga desa jadi penjaminmu. Kamu yang merawat Dion selama 6 tahun. Bawa bukti ini ke sana. Aku nggak percaya keluarga Halim masih berani macam-macam pada kalian bertiga. Iya, benar. Kita semua sudah cap jempol. Kalaupun sampai ke pengadilan, aku juga siap bersaksi. Aku tanggung jawab. Kamu yang merawat dia selama 6 tahun. Aku siap bersaksi. Iya benar, aku juga bisa jadi saksi. Walaupun mereka konglomerat, tetap nggak bisa menentang hati nurani. Terima kasih semuanya. Cepat berdiri, kita akan bertetangga. Nggak perlu bicara begitu. Sudah, bawa ini, cepat selamatkan anak-anak. Baik. Cantik sekali. Semuanya,
Beberapa hari ini, sepertinya semua sudah tahu. Ada orang yang berniat jahat coba menyusup ke keluarga Halim dengan cara menipu. Berniat mendekati orang berpengaruh. Tapi untungnya, berkat bantuan menantu cucu keluarga Halim, orang jahat sudah dihukum. Sekarang, aku umumkan. Novi ini menantu cucu keluarga Halim. Juga calon nyonya utama keluarga Halim. Tuan Tua Darman. Tuan Muda Rafael sudah sadar. Apa? Rafael sudah sadar. Oh, cepat-cepat ke rumah sakit. Ayo. Besan Darman, Rafael sudah sadar. Benar. Sekarang aku akan pergi melihat Rafael. Terus, kami di sini? Pesta ini memang diadakan khusus buat Novi. Besan Mira dan Novi tentu saja harus di sini memimpin acara dan menyambut tamu. Ayo. Ibu, kita gimana? Rafael sudah sadar. Apa kita akan ketahuan? Kamu takut apa? Keluarga Halim sudah mengumumkan kalau kamu menantu sah keluarga Halim. Selama dia pingsan di rumah sakit, aku yang selalu menjaganya. Semua orang juga lihat, kalaupun ketahuan, keluarga Halim pasti akan jaga nama baik dan gak melakukan apapun. Oh iya, Bu. Gimana soal wanita Jalang dan kedua putranya? Kamu tenang saja, semua sudah kuatur. Sudah kuatur agar kedua anak bandel itu pergi. Amel wanita Jalang itu juga tertangkap sebentar lagi. Kamu tinggal nikmati posisi nyonya muda itu. Ibu akan bereskan segala hambatan. Semuanya, kondisi Rafael sudah mulai membaik. Aku rasa sebentar lagi kami bisa adakan pesta pernikahan. Nanti, aku akan undang kalian semua buat saksikan pernikahan kami. Tunggu! Dia itu palsu. Ternyata wanita gila ini lagi. Kemarin kedoknya dibongkar di depan umum masih belum cukup. Sekarang mau bikin keributan apa lagi? Aduh, wanita ini nggak tertolong lagi. Dasar wanita Jalang. Kebetulan aku kebingungan mencarimu. Kamu malah datang sendiri. Tangkap dia sekarang. Tunggu. Semua warga desa bisa jadi saksi kalau aku yang menyelamatkan Dion yang juga kalian sebut Rafael itu. Aku juga yang merawatnya selama 6 tahun penuh. Semua orang bisa bersaksi buat aku. Ya, apa iya ini? Apa buktinya? Novi, aku nggak butuh maaf darimu. Aku juga nggak ingin status apapun. Aku cuma mau sebuah kejelasan. Satu lagi, asal kamu melepaskan anakku, aku bisa menganggap masalah ini selesai. Mau kejelasan? Baik, ku beri kamu kejelasan. Kejelasan seperti ini, kamu puas gak? Kamu bilang aku palsu. Tentu saja aku tahu aku palsu. Aku juga tahu kamu difitnah. Terus kenapa memangnya? Ada yang percaya padamu di sini? Bukan cuma itu. Aku bahkan bisa bikin kamu patuh dan mengaku. Kalau kamu yang palsu, aku yang asli. Kamu percaya nggak? Arvin, Arka. Sudah lihat kan? Kalau kamu nggak menuruti ucapanku sekarang, kedua anakmu ini akan dilempar jadi makanan ikan. Kumohon tolong lepaskan mereka. Kamu mau aku lakukan apa, akan kuturuti. Baik, sekarang kamu umumkan pada semua orang. Kamu ini palsu. Kalau kamu nggak mengaku, mereka akan mati. Aku bicara sambil berlutut. Aku ini. Kamu siapa? Cepat bilang, kalau enggak kedua putramu akan mati. Aku ini wanita Jalang yang sudah berniat buat memalsukan identitas. Sudah kuduga dia memang penipu. Novi itu memang menantu cucu keluarga Halim. Aku sudah bilang, lepaskan.
Lepaskan anakku. Lepaskan? Jangan harap. Semuanya barusan sudah dengar kan? Dia sendiri yang mengaku kalau dia palsu. Menurut kalian, gimana mengurus wanita yang menghalalkan segala cara buat menipu ini? Berbuat banyak kejahatan, nggak punya hati nurani. Orang seperti ini memang pantas mati. Iya benar. Untung saja kedoknya terbongkar. Kalau enggak, hampir saja dia berhasil. Aku sudah menuruti semua syaratmu. Tolong lepaskan anakku. Syarat? Apa kamu pernah lihat ada negosiasi sama orang mati? Hari ini kamu gak bisa keluar dari sini. Tuan Muda Rafael, minum obatnya. Anda coba cocok atau enggak. Beberapa hari ini Nyonya Muda Novi yang menjaga Anda. Aku juga nggak tahu apa ini cocok untuk Anda. Nyonya Muda Novi? Aduh, dasar aku pelupa. Menantu cucu sudah ketemu. Sekarang dia ada di lokasi pesta. Besok kamu... mau kemana? Aku mau mencarinya. Rafael, dasar anak ini. Nggak sabaran sekali. Mau asli atau palsu, asal kamu mati, keluarga Halim tetap mengakuiku walau terpaksa. Masa keluarga Halim akan mencari orang mati buat dijadikan menantu? Coba bilang apa gunanya kamu hidup. Kalau jadi kamu, aku nggak punya muka lagi buat hidup. Iya, orang jahat seperti ini pantas untuk mati. Berniat sekali mendekati orang berpengaruh. Benar-benar kejahatan luar biasa. Kalau kamu pergi mati sekarang, mungkin aku bisa melepaskan kedua putramu. Tapi kamu juga mungkin gak percaya kan? Coba kamu pikir, apa gunanya kamu hidup? Identitas hilang, anak gak ada, bahkan Rafael juga gak menginginkanmu. Apa katamu? Oh iya, aku lupa bilang. Aku sama Rafael, kami sudah punya anak. Dia bilang gak kenal sama sekali sama kamu. Gak mungkin, jangan bohongiku. Kalau berpikir seperti itu, kamu merasa lebih tenang. Silakan saja. Kalau kamu gak bergerak juga, kedua putramu itu akan mati. Dion, Arvin, Arka, aku gak bisa menemani kalian lagi. Amel! Amel! Amel. Dion. Amel. Sudah nggak apa-apa. Tenang ya. Nggak apa-apa. Siapa yang nyalinya besar sekali? Berani menindas istri Rafael? Aku tanya sekali lagi. Siapa yang nyalinya besar sekali? Berani menindas istriku, yaitu Amel. Dion, aku kira kamu gak menginginkanku lagi. Maaf Amel, aku terlambat. Bikin kamu jadi diperlakukan gak adil. Aku gak mungkin meninggalkan kalian, maaf. Oh iya, Dion, anak kita. Ayo, cepat pergi. Novi, kamu buru-buru mau kemana? Pesta ini diadakan khusus buatmu. Ini... Rafael, ini... Tangkap dia! Ini. Di mana anak-anakku sebenarnya? Cepat bilang! Rafael, anak kita dalam bahaya. Kita harus cepat selamatkan mereka. Apa katamu? Mira, kamu berani menyentuh anakku? Cepat bilang, ada di mana mereka? Tuan Muda Rafael tenang. Mereka gak apa-apa.
Aku mana berani beneran berbuat sesuatu. Aku cuma mau menakuti dia saja. Rafael, Novi, sebenarnya ada apa ini? Bukankah Novi ini penyelamat nyawamu? Oh, benar Tuan Tua Darman. Aku juga nggak tahu kenapa Rafael tiba-tiba marah pada kami. Rafael, apa pikiranmu masih kacau karena baru pulih sampai ditipu oleh orang kampungan ini? Rafael, aku ini penyelamatmu. Masih berani membohongiku? Kamu kira aku nggak tahu apapun? Membohongimu? Mana mungkin, Rafael? Jangan-jangan kamu amnesia. Coba kamu pikirkan lagi. Pikir apa? Kalian beneran kira waktu aku terbaring di rumah sakit, aku nggak tahu semua yang kalian lakukan itu? Rafael, apa maksudmu? Bukan mereka yang menyelamatkan. Orang yang menyelamatkanku itu Amel. Dari awal sampai akhir, cuma dia sendiri saja. Kalau mereka bukan cuma nggak pernah menyelamatkanku. Bahkan waktu aku dirawat di rumah sakit, mereka diam-diam menyabotase obatku. Biar aku nggak bisa sadar lagi. Apa? Kamu bisa-bisanya ada kejadian seperti ini? Dia bilang, selama aku koma terus, putri dia bisa terus menyamar jadi menantu cucu keluarga Halim. Tuan Muda Rafael, kamu pasti lagi bermimpi. Kami mana mungkin... Aku mimpi? Kurasa kalian bermimpi pun gak paham waktu aku terbaring di rumah sakit. Semua yang kalian ucapkan itu, aku dengar jelas sekali. Jadi sebenarnya yang menyelamatkanmu 6 tahun lalu, yang menikah dan punya 2 anak denganmu, ternyata itu Amel. Dari awal sampai akhir, aku cuma punya dia saja. Ayah. Rafael, aku bersalah pada Amel. Sebelumnya aku sampai menuduh dia macam-macam. Bukan cuma membantu orang jahat, aku sendiri malah mengusirnya dari keluarga Halim. Ayah ditipu orang licik, makanya bikin keputusan yang salah. Tangkap 2 wanita jahat ini. Hukum berat mereka. Tuan Tua Darman, aku tahu aku salah. Aku nggak seharusnya menyamar jadi menantu cucu keluarga Halim. Liontin Giokmu sebenarnya berasal dari mana? Ibuku yang memberikannya. Dia yang suruh aku menyamar. Aku nggak tahu apa-apa, Tuan Tua Darman. Tuan Tua Darman, aku akan bilang semuanya. Asal Anda mau mengampuni kami. Liontin Giok itu, aku yang pungut. Waktu itu setelah kasih dia pelajaran, di lantai ada setengah liontin Giok itu. Aku nggak tahu itu buat apa. Jadi kusimpan saja. Nggak disangka ternyata itu. Terus kamu bilang melihat dia meletakkan rambut buat memanipulasi hasil tes DNA. Itu aku sembarang karang saja. Nggak kusangka Anda beneran percaya. Lancang, kalian terlalu lancang. Berani sekali kalian, ha? Berani-beraninya menipu keluarga Halim. Tuan Tua Darman, kami salah. Maafkan kami. Tuan Tua Darman, menimbang aku sudah kerja keras buat keluarga Halim selama belasan tahun. Tolong ampuni kami. Tuan Tua Darman, aku beneran tahu salah. Tolong maafkan kami, Tuan Tua Darman. Kalian tahu apa kesalahan kalian? Sudah tahu, kami sudah tahu. Sisa hidup kami rela kerja mati-matian buat Anda. Tolong maafkan kami. Nggak perlu sisa hidup ini. Di kehidupan selanjutnya saja. Pengawal, seret mereka keluar. Tuan Tua Darman, jangan. Tuan Tua Darman, Tuan Tua Darman. Tuan Tua Darman. Tolong. Dan kalian pergi semuanya. Tuan Muda Rafael, kedua Tuan Muda Cilik sudah ditemukan. Cuma apa? Mereka kenapa? Cuma apa? Ada apa sama Arvin dan Arka? tenang saja, kedua Tuan Muda Cilik nggak apa-apa. Maksudmu Arvin dan Arka nggak kenapa-napa kan? Kami sudah panggil dokter buat periksa mereka. Cuma sedikit kaget, kesehatan mereka nggak masalah. Syukurlah kalau gitu. Syukurlah kalau gitu. Sudah nggak apa-apa, Amel. Sudah aman sekarang. Mulai sekarang, nggak akan kubiarin siapapun menyakitimu dan anak-anak. Nggak akan meninggalkan kalian lagi, ya? Aku akan lebih baik lagi sama kalian. Nggak akan meninggalkan kalian lagi. Apa benar yang kamu bilang? Kalau gitu, aku percaya kamu lagi.
Dion, senang sekali bisa melihatmu lagi. Tadinya aku sudah menyiapkan mental buat merawatmu seumur hidup. Gak disangka, ternyata kamu tuan muda keluarga Halim. Tenang saja, Amel. Aku nggak akan membiarkan kalian hidup susah lagi. Amel? Bukan menantu cucu. Ini dulu kami yang ini. Tuan Besar Rio, Tuan Tua Darman. Maaf, aku nggak akan melampaui batas. Aku nggak takut. Waktu mau pergi aku menggigit penjahat itu. Aku juga. Aku sudah tahu akan ada yang menolong kita. Arvin, Arka, kalian beneran gak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Ibu. Kami laki-laki sejati, nggak takut. Iya. Kalian memang laki-laki sejati. Ayah, lain kali kalau nggak menginginkan Ibu dan kami lagi, kami akan kasih pelajaran pada Ayah. Siapa bilang ayah seperti itu? Mana mungkin aku nggak menginginkan kalian? Aduh, sudah seperti orang dewasa saja. Arvin, Arka, gimana kondisi kalian? Amel, masih marah sama kakek ya? Aku nggak berani. Tuan Tua Darman orang terhormat. Amel nggak berani keras kepala. Aduh, Amel, waktu itu aku nggak berpikir jernih. Coba lihat muka tuaku ini, sudah semerah ini. Tuan Tua Darman tampak berseri-seri. Badan sehat itu hal yang bagus. Ayo kita pergi. Rafael, aku harus gimana? Amel nggak mau memaafkan aku. Kakek, itu bukan urusanku. Aku juga nggak bisa bantu kakek. Siapa yang berbuat, dia yang tanggung jawab. Kakek, soal ini harus kakek yang selesaikan sendiri. Aku ini. Aduh, coba kamu lihat. Anak kecil lebih mudah dibujuk. Mulai dari 2 cicitku dulu. Kalau sudah berhasil membujuk mereka, Amel pasti bakal berubah pikiran. Coklat ini adalah coklat impor terbaik. Aku yakin mereka pasti suka. Apa? Cucuku, suka makan coklat gak? Ini adalah coklat terbaik. Bilang makan coklat bisa bikin gigi berlubang. Kami nggak makan. Aduh, Rio ini selalu merusak kerjaan aku. Jadi ini... Aduh... Arvin, Arka, coba lihat kakek bawa apa buat kalian. Ini, Tugas sekolah sudah selesai belum? Cepat selesaikan. Seharian cuma bermain saja. Tuan Besar Rio, anak-anak harus selalu dididik, benar kan? Rafael, masakan koki rumah cocok di lidah enggak? Rasanya persis seperti 6 tahun lalu. Arka, Arvin, makanan ini favorit ayah kalian waktu dia masih kecil. Kalian harus coba ya. benar, makan yang banyak ya. Ayo cucuku, makan yang banyak. Cucuku, makan yang banyak. Semua buat kamu. Oh iya, masih ada ini. Kami sudah nggak sanggup lagi. Halo? Apa? Elisa sudah pulang? Iya, aku sudah tahu. Kalian urus saja sendiri, aku sedang sibuk. Amel, paha ayam ini lumayan enak. Gimana kalau... Rafael, aku sudah kenyang. Tuan Besar Rio, Tuan Tua Darman, silakan nikmati makanannya. Jaga kesehatan. Ayo kita pergi. Semua cara sudah aku coba.
Pakai cara apa lagi ya? Ibu, baju ini sudah robek. Gak apa-apa, letakkan saja. Nanti ibu jahit. Baju? Ini bisa jadi ide. Aduh. Amel, ini. Sebentar. Amel, ayo kakek bawa kamu belanja. Ayo. Kakek, Tapi baju ini. Pak Eko, keluarkan baju bagus di toko kalian. Mana orangnya? Arvin, Arka, kalian tunggu kakek buyut di sini ya. Kakek buyut akan kembali. gak perlu. Tuan Tua Darman. Tuan Tua Darman. Kalau gitu kita tunggu sebentar di sini. Tunggu Tuan Tua Darman kembali, kita pergi setelah menjelaskan semuanya. Jangan asal pegang. Pengemis bau dari mana ini? Kalau mau ngemis di luar saja. Kamu tahu nggak ini tempat apa? Maaf ya, kami sedang menunggu orang dan segera pergi. Segera? Pergi sekarang juga. Kelihatan sekali orang kampungan dari desa. Tolong yang sopan bicaranya. Ini area tunggu pelanggan. Kenapa nggak boleh duduk sebentar? Pelanggan? Sepertinya baju paling murah di toko kami juga nggak mampu kamu beli. Kamu pasti cuma kesini buat menumpang AC. Bisa sadar diri nggak sama status? Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut? Pak Eko, ada 3 orang bikin keributan di sini, bahkan mengotori baju di toko. Pak Eko, kenapa kamu memukulku? Mereka yang bikin keributan. Lancang! Kamu nggak tahu siapa mereka? Pak Eko, kenapa kamu memukulku? Mereka yang bikin keributan. Lancang! Kamu nggak tahu siapa mereka? Bukankah orang kampungan yang menumpang AC? Diam, nggak disangka. Aku baru pergi sebentar saja. Terjadi hal seperti ini. Apa kamu nggak mau jadi manajer lagi? Amel, anak-anak nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Sekarang kamu dipecat. Pak Eko, bisa-bisanya kamu memecatku demi 3 orang kampungan. Aku ini... Pergi! Pergi! Tempat ini nggak butuh karyawan sepertimu. Sudah. Lupakan saja yang baru saja terjadi. Amel, tenang saja. Aku sudah membeli toko ini. Kita pelan-pelan lihat dan pilih. Pasti akan ada yang cocok. Saya minta maaf. Tuhan sampai melihat kekacauan ini. Kedepannya, aku bakal lebih disiplin lagi. Tuan Tua Darman, bajuku ini masih baru semua. Masih bisa dipakai bertahun-tahun. Baju di sini terlalu mahal. Nggak mahal sama sekali. Toko ini toko busana paling terkenal di seluruh kota Jaya. Kita bebas pilih dan bebas mencoba. Oh ya, aku bukan cuma membeli toko ini. Toko di sepanjang jalan ini juga sudah kubeli. Nama pemiliknya pakai namamu. Menantu cucu keluarga Halim nggak punya apa-apa. Tuan Tua Darman, aku menikah sama Dion. Secara logika, aku belum resmi jadi menantu keluarga Halim. Aduh, ini bisa dilakukan kapan saja. Asal kamu setuju, aku bisa langsung mengatur pesta pernikahan kamu dan Rafael. Tapi, kalau cuma aku dan Rafael yang setuju, nggak cukup. Mereka berdua harus setuju baru bisa. Setuju. Anak-anak, kalian mau main kemana? Kakek, aku mau main perosotan. Kakek, aku juga mau. Aku juga Baik, mau. baik. Ayo main. Kalian berdua kemari. Ibu kasih tahu, kakek sudah tua. Kalian harus peduli pada kakek. Paham nggak? Pergilah. Ibu bilang kita sudah boleh pulang. Ibu juga bilang kakek buyut sudah capek. Kalian memanggilku apa? Kakek buyut. Cincin kesayanganku. Kalian akhirnya memanggil aku kakek buyut. Kakek, ayo kita pulang. Baik, Amel. Bukan menantu cucu. Ayo kita pulang. Ayo pulang. Aduh. Nah, Iya. kemarin 2 bocah itu sudah memanggilku dengan panggilan kakek buyut. Benarkah? Ayah, aku juga ingin dengar mereka memanggilku kakek. Kalau begitu, kamu harus mencari caranya. Aku harus perkuat hubungan. Pikir baik-baik gimana harus membujuk mereka besok. Nah, semangat ya. Bukan, ayah, bukan. Ayah,
Aduh. Oh, aku paham. Aku tahu. Kakek, ayah, ada apa? Kenapa buru-buru memanggil kami? Aku dan ayahmu sudah diskusi. Mulai besok, biar Amel pergi ke kantor untuk latihan jadi manajer umum. Kakek, sepertinya ini kurang baik. Sebelumnya aku belum pernah belajar mengelola perusahaan. Amel, kamu tahu nggak? 2 hari ini jantungku rasanya nggak enak. Ditambah lagi, aku dan kakekmu sudah nggak muda lagi. Ini kalau sampai terjadi apa-apa, harta ratusan triliun keluarga Halim akan jadi mubazir kan? Aduh, nggak kuat lagi. Kalau keluarga Halim nggak ada penerus, aku nggak bisa meninggal dengan tenang. Kakek, ayah, jangan sandiwara lagi. Amel, mereka mengajakmu ambil keputusan di keluarga Halim untuk jadi bagian keluarga Halim, menebusmu baik-baik. Kamu setujui saja ya? Amel, kamu lakukan saja dengan yakin dan berani. Ada kakek yang mendukungmu. Kalaupun gagal nggak masalah. Keluarga Halim kaya dan berjaya. Nggak masalah kehilangan grup persada. Iya benar-benar. Baiklah, kalau gitu, kalau nanti aku melakukan hal yang kurang tepat, tolong kakek dan ayah beritahu segera ya. Iya, baik. Baik, kalau begitu besok langsung mulai bekerja. Jadi, ini kantor keluarga Halim. Kamu ini punya mata nggak? Maaf, tadi aku... Aduh, cukup. Aku lagi buru-buru wawancara kerja. Di grup persada ketemu orang rendahan kayak kamu. Benar-benar sial sekali. Cih! Kenapa grup persada bisa biarkan orang kampungan seperti kamu masuk? Benar-benar gak habis pikir aku bakal laporkan kamu. Kenapa masih berdiri saja? Pak Taufik, sebenarnya nyonya muda yang mana ya? Selamat siang, Bu. Anda mau wawancara? Iya, betul. Aku manajer perusahaan ini. Halo, salam kenal. Nah, ini nyonya muda keluarga Halim, kan? Tenang saja. Tuan Besar Tio sudah mengaturnya. Nyonya muda, ini adalah kantor manajer umum. Coba lihat. Perlu ditambah apa lagi? Manajer umum? Apa nggak salah? Baru mulai kerja langsung jadi manajer umum? Nyonya muda, ini perintah langsung dari Tuan Besar Tio. Nggak mungkin salah. Nyonya muda? Dia kira aku nyonya muda keluarga Halim. Aku harus manfaatkan kesempatan ini. Baik, kalau gitu terima kasih Pak Taufik. Tapi kantor ini agak kotor. Suruh aja anak magang yang datang sama aku buat membersihkannya. Baik, segera kuatur. Bersih-bersih harus pakai pakaian yang sesuai. Suruh saja dia ganti baju dulu. Nggak masalah. Baik, pergilah. Berani melawanku? Lihat gimana aku membereskanmu. Rio, apa pekerjaan Amel sudah diatur? Ingat, jangan sampai Amel ditindas di grup persada. Ayah, tenang saja. Aku suruh Pak Taufik mengaturnya dan berpesan identitas Amel gak boleh bocor. Bagus. Gimana dengan perkembangan Amel? Kalaupun kurang baik juga gak apa-apa. Kita harus kasih waktu buat belajar, ya kan? Ayah, Rafael sudah mencarikan menantu yang baik buat keluarga Halim. Performa Amel berkembang pesat, sekarang sudah jadi manajer. Keluarga Halim memang beruntung. Bagus. Ayo, kita kasih kejutan buat Amel. Baik. Jangan kasih tahu dia. Halo Pak Taufik. Tinggalkan pekerjaanmu sekarang. Pakailah baju ini. Lalu pergi bersihkan kantor Bu Sinta. Pak Taufik, dokumen ini semua penting sekali. Sebentar lagi harus... Lakukan saja, jangan banyak alasan. Kalau banyak ngomong, akan kupecat.
Aduh. Kurang ajar, kamu bisa ngepel lantai nggak? Aku beritahu ya, sampai aku terpeleset dan terluka, 10 nyawamu pun gak cukup ganti rugi. Aku beritahu kamu, aku ini menantu cucu keluarga Halim. Keluarga Halim yang di Kota Jaya itu. Ada berapa keluarga Halim di Kota Jaya? Wah, nggak disangka orang rendahan seperti kamu juga tahu tentang nama besar keluarga Halim. Sudah tahu, tapi kamu masih nggak cepat berlutut minta maaf padaku. Demi apa aku harus berlutut padamu? Kamu sendiri yang gak sengaja terpeleset. Gak mau berlutut? Percaya nggak aku bisa musir kamu dari grup Persada keluar dari Kota Jaya? Nggak apa-apa kan? Siapa kalian? Masuk ke kantorku gak ketok pintu dulu? Tadi kamu mau melakukan apa padanya? Dasar jalang. Kamu kira panggil orang kampungan ke sini aku jadi takut? Dasar rendahan. Heh, kalian tahu nggak aku siapa? Aku beritahu kalian. Aku ini menantu cucu keluarga Halim. Suamiku itu tuan muda keluarga Halim yang terhormat, Rafael. Ayah mertuaku konglomerat dari Kota Jaya, Rio. Sedangkan kakekku, dia bos besar Kota Jaya, Darman. Gimana? Kalian sudah takut ya? Cuma kalian saja berani kurang ajar di hadapanku. Nah, kapan kamu menikah sama wanita galak seperti ini? Ayah, aku beneran nggak tahu soal ini. Sepertinya harus diselidiki baik-baik. Kalian dengar yang aku katakan nggak? Cepat pergi! Pak Taufik, kamu datang tepat waktu. Wanita jalang ini sampai membawa keluarganya kemari. Cepat usir mereka semua! Pak Rafael, Pak Rio. Aku menyuruhmu jaga nyonya muda baik-baik seperti ini menjaganya. Menyuruhnya jadi petugas kebersihan. Kamu seenaknya menindas keluarga Halim. Pak Rio, Pak Rio, aduh. Dia mau menyamar jadi nyonya muda. Nggak ada urusan sama aku. Aku nggak tahu apa-apa. Apa katamu? Pak Rio, kumohon ampuni aku. Aku beneran nggak tahu, aku nggak sengaja, aku beneran nggak tahu dia nyonya muda keluarga Halim. Berani menindas nyonya muda keluarga Halim. Kalau dilepaskan begitu saja. Mau diletakkan di mana muka keluarga Halim? Satpam! Usir 2 orang ini dari grup Persada. Beritahu semua perusahaan di Kota Jaya. Jangan bekerjakan selamanya. Pak Rio, kumohon jangan pecat aku. Aku mohon. Aku bisa melakukan apa saja, Pak Rio. Ayo. Pak Rio. Amel, ayah yang salah padamu sampai kamu diperlakukan gak adil. Ayah, aku gak apa-apa. Selelah dan seberat apapun, aku tetap menantu ayah. Kamu manggil aku apa? Kamu manggil aku ayah? Kamu gak menyalahkanku? Ayah. Iya, ayah. Dia memanggilku ayah. Amel akhirnya memanggilmu ayah. Amel, kamu beneran yakin gak mau kerja di kantor lagi? Sejak jadi menantu cucu keluarga Halim terungkap, orang-orang di sekitarku mulai menjilatku, membujuk aku. Rafael, aku gak suka begini. Baiklah, kalau itu kelak, kamu mengurus rumah. Aku bekerja menafkahimu. Iya, baik. Kalau gitu, kamu urus rumah, aku bekerja. Kak Rafael? Ini beneran kamu? Kamu ini Elisa. Kak Rafael, aku sudah lama pergi. Kamu rindu aku nggak? Kak Rafael, ini pacarmu ya? Halo, aku teman masa kecil Kak Rafael. Namaku Elisa. Halo. Jadi ini pacarnya Rafael. Kelihatan sekali gadis kampungan. Bukankah mudah untuk menaklukkannya? Begitu aku jadi menantu keluarga Halim, krisis keuangan keluargaku juga akan terselesaikan dengan mudah. Kak Rafael, sudah lama nggak ketemu. Aku traktir ya. Seharusnya kamu nggak akan menolak undangan dari teman masa kecil, kan? Kak Rafael, coba lihat. Kamu bisa lebih santun nggak? Gimana kalau aku yang duduk dekat Kak Amel, jadi bicaranya lebih mudah? Ayo minggir. Coba lihat, sekarang lebih nyaman kan?
Kak Rafael, kamu tahu nggak, aku bosan waktu di luar negeri. Setiap hari ingin kembali ke sini. Kak Rafael, kamu masih ingat nggak dulu waktu kecil kita main bersama setiap hari? Sudah berlalu begitu lama. Selama itu juga terjadi banyak hal. Ya ampun. Biar ku bantu mengingatnya. Aku ingat waktu kecil kamu paling suka menggandeng tanganku ke sana kemari. Sudah malam juga nggak mau pulang. Dion, Rafael, apa ini benar? Amel, itu cuma kejadian waktu masih kecil. Lagian, itu sudah berlalu lama. Elisa, nggak usah membahas hal yang sudah lama berlalu. Iya. Oh iya Kak Amel, ku dengar dari Kak Rafael kamu berasal dari desa. Kalau begitu kamu hebat sekali. Bisa di posisi sekarang. Sayangnya latar belakangmu dan Kak Rafael berbeda. Kelak bakal muncul banyak masalah. Coba lihat, kamu nggak paham soal etika makan ya? Pisau sama garpu terbalik, nanti bisa repot. Bisa bikin malu di acara keluarga. Nggak masalah, biar ku ajari. Kak Rafael, dasar kamu ya, sudah selama ini masih belum mengajari Kak Amel. Dia nggak perlu tahu soal etika makan. Soalnya, aku bisa menyuapi dia. Bagus ya, kalian berdua pamer kemesraan di depanku. Baik, nanti pulang ku adukan kakek. Sudahlah, makanan sudah hampir habis. Kak Rafael, gimana kalau kita pergi jalan-jalan? Aku kan baru kembali, belum terlalu kenal lokasi ini. Kamu temani jalan-jalan ya? Wah, toko ini lumayan juga. Aku mau coba yang ini. Kak Rafael, coba bantu lihat. Ini bagus nggak? Wanita kampungan ini walaupun sudah berdandan tetap terlihat kampungan. Kami pakai baju yang sama, nanti pasti kelihatan siapa yang lebih cantik. Kak Amel, kamu juga coba ini biar bisa jadi pertimbangan. Ini? Ayo kita coba. Rafael, aku cantik nggak? Amel, nggak kusangka kalau kamu berdandan, ternyata bisa. Baju ini pasti mahal sekali. Aku nggak pantas memakainya. Siapa bilang? Kamu seperti ini sekarang cantik sekali. Pakai saja. Sesayang apapun dia padamu, kalau sampai ngerusak gaun mahal, dia pasti akan marah, iya kan? Amel, Amel. Ini gaun paling mahal di toko ini. Kak Rafael, Kak Amel pasti nggak sengaja. Soal ganti rugi, biar ku bantu cari solusi. Bos, maaf. Aku beneran gak sengaja. Gak usah bilang yang gak berguna, ganti rugi saja. Gaun ini satu-satunya, kurang sepeser pun juga gak bisa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gesek kartu ini. Gaun ini kami beli. Setelah diperbaiki, bikin satu yang lebih bagus lagi. Rafael, kamu gak marah? Tentu saja enggak. Gimana pun, kamu juga nggak sengaja. Elisa, aku peringatkan kamu. Jangan ganggu Amel lagi. Kamu sama sekali nggak setara sama dia. Dan jangan coba-coba adu domba hubungan kami. Kak Rafael, kamu salah paham. Mana mungkin aku seperti itu? Rafael, jangan gak sopan gitu. Gimana pun, dia itu teman masa kecilmu. Bicarakan saja baik-baik, jangan emosi. Maafkan aku, Elisa. Barusan aku terbawa emosi. Elisa, kami pulang duluan ya. Aku ganti baju dulu. Amel, kamu tunggu saja.
Selagi Kak Rafael belum pulang akan kuadukan pada kakek Darman. Kakek Darman pasti nggak puas sama wanita desa yang dicari Kak Rafael. Aku dan Kak Rafael kan teman masa kecil. Kakek Darman juga suka padaku. Nggak mungkin aku nggak bisa menyingkirkan. Kakek Darman. Kakek Darman. Oh, ini Elisa kan? Wah, sudah sebesar ini sekarang. Kakek Darman, aku rindu kakek waktu di luar negeri. Makanya begitu pulang langsung ke sini. Aku ingat kakek suka kue kering persik dari toko cahaya. Waduh. Khusus kubelikan untuk kakek. Ayo dicoba. Oh, baik. Kamu sungguh perhatian. Kamu ini masih sama seperti waktu kecil dulu, pintar dan gesit. Kakek bisa saja. Kakek, aku ingat waktu kecil paling suka main di rumah keluarga Halim. Waktu itu aku dan Kak Rafael punya banyak bahan obrolan. Bagaimana ya kabar Kak Rafael sekarang? Sudah, hari ini makan malam di sini saja. Kebetulan sebentar lagi Rafael pulang. Selama kamu nggak di sini, banyak yang terjadi di keluarga ini. Makan malam di sini? Apa ini pantas? Aku dengar Kak Rafael sekarang sudah punya... Itu Rafael sudah pulang. Rafael, coba lihat siapa yang datang. Tuan Muda, Tuan Rio menginginkan Anda dan Tuan Darman untuk menemuinya. Amel, kebetulan kamu temani Elisa sebentar. Dia putri teman lama keluarga Halim. Jadi kalian bisa saling kenal. Baik, kakek. Pelan-pelan saja, Kek. Baiklah. Nggak kusangka kamu wanita dari desa, ternyata punya kemampuan juga. Apa katamu? Kamu pikir aku nggak tahu kamu mau ngapain? Kamu mau jadi menantu keluarga Halim buat hidup enak, kan? Tapi sekarang aku sudah kembali. Kamu buang jauh-jauh niatmu itu. Maksud kamu juga mau menikah sama Rafael? Kalau kami bersama, itu namanya pernikahan bisnis. Lagian aku sama Kak Rafael sudah dekat dari kecil. Kamu kira kamu siapa? Aku nggak peduli gimana Rafael bisa suka sama orang kampungan. Tapi selama aku di sini, jangan harap kamu bisa masuk ke keluarga Halim. Kenapa tertawa? Nggak ada apa-apa. Cuma beberapa hari lalu, sepertinya ada yang bilang hal yang sama juga. Bisa membantu sekali buat perkembangan perusahaan. Aduh, Kamel. Ada apa? Apa yang terjadi? Kamel. Kamel, walaupun aku kenal duluan sama Kak Rafael, kamu nggak perlu menyiramku pakai air panas, kan? Ada apa ini sebenarnya? Kak Amel, aku tahu kamu kesal padaku, tapi kamu juga nggak bisa keras kepala. Kak Rafael, Kakek Darman, aku nggak apa-apa. Kalian jangan salahkan Kak Amel. Gara-gara aku pulang, membuat Kak Amel salah paham padaku. Amel, kamu nggak terluka kan? Aku nggak apa-apa, kakek. Ini ada apa sebenarnya? Di naskah nggak tertulis seperti ini. Kak Amel, kamu nggak apa-apa kan? Barusan aku nggak sengaja senggol cangkir teh. Kukira kamu yang bikin. Jadi aku salah paham. Ini salahku. Tapi Kak Amel, aku mau bilang satu hal padamu. Kita berdua sama-sama tamu keluarga Halim. Jangan bicara hal jelek tentang mereka secara diam-diam. Barusan, hal jelek yang kamu bilang tentang kakek Darman, kuanggap nggak aku dengar. Tapi lain kali, jangan katakan lagi ya. Kamu bilang Amel bicara hal jelek di belakangku. Apa yang dia katakan? Enggak ada. Kakek jangan marah. Amel juga nggak sengaja. Dia cuma bilang kakek Darman suka marah-marah, mudah tersinggung. Yang kakek katakan omong kosong. Wibawa kepala keluarga Halim ini nggak bisa dilanggar siapapun. Aku mau lihat kamu sekarang bagaimana. Amel, apa beneran kamu bilang kayak begitu? Menurut kakek, Kamu belum pernah ada orang yang berani bicara begitu sama aku. Belum pernah ada orang yang berani bicara begitu sama aku. Bagus sekali. Bikin kakek Darman marah. Amel, habislah kamu. Bagus sekali. Semua itu memang sifat jelek yang harus kuubah. Seumur hidup belum pernah ada yang berani bilang enggak kepadaku. Tapi kamu bisa mengatakan itu bagus sekali. Aku pasti akan merubahnya. Ini apa-apaan?
Apa dia masih kepala keluarga Halim yang tegas itu? Cara-cara ini biasanya nggak pernah gagal. Kenapa hari ini nggak mempan? Kakek, Rafael, barusan aku beneran gak apa-apa. Cuma tangannya Elisa memang kena air panas. Elisa, kamu ini juga. Kalau mau minum air panas, tuang sendiri. Teh sepanas itu, bagaimana kalau sampai melukai tangannya Amel? Kakek Darman, aku... Gawat, apa-apaan ini? Bukannya dulu kakek Darman paling menyukaiku. Bahkan pernah bilang aku dan Kak Rafael itu jodoh yang ditakdirkan. Gak bisa begini. Aku harus menemui kakek Darman lagi. Biar dia ingat kalau aku teman masa kecil Kak Rafael. Pesta ini harus tetap diadakan. Dia baru balik, masih belum terbiasa. Kamu ini harus banyak membantunya. Lagi pula, kalian punya hubungan yang sudah begitu lama. Iya, kakek benar. Biar aku atur. Mereka lagi membicarakanku. Kak Rafael. Kakek Darman. Masuk. Kakek Darman. Kakek Darman, aku datang lagi untuk memijatmu. Iya, baik. Kakek, teknik yang kupelajari di luar negeri gimana? Ya lumayan. Elisa, apa kamu kerasan di sini? Di sini lebih enak daripada di luar negeri. Kakek Darman, minum tehnya. Kegesitanmu ini masih sama seperti dulu. Pesta beberapa hari lagi. Aku minta kamu atur. Kalau ada yang kurang, bilang padaku. Pesta? Akhir-akhir ini terlalu banyak masalah, besar dan kecil, sedikit kewalahan. Kalau kamu senggang, sekalian bisa belajar. Baik, Kakek Darman. Terima kasih ya. Kalau begitu, aku akan siap-siap dulu. Pergilah. Disuruh mengurus pesta, kenapa dia senang sekali? Sudah kuduga, barusan mereka membahas soal acara penyambutan buat aku. Sudah kuduga, Kakek Darman gak akan lupa dengan kelebihanku. Terus langsung suka sama gadis desa itu. Lihat gimana aku mengalahkanmu kali ini. Amel, lain kali pekerjaan ini biar pembantu saja yang kerjakan. Aku gak seperti kamu, tuan mudaku. Kalau aku gak melakukan apa-apa, rasanya seperti ada yang kurang. Baiklah. Kamu kerjakan saja, nyonya mudaku. Wah, Amel. Lihat betapa kacaunya kamu. Gadis liar dari desa memang cuma cocok bersih-bersih di rumah saja. Tapi kalau aku berbeda. Aku baru pulang saja, kakek langsung mau bikin acara untukku. Oh, bahkan diserahkan buat kurus semua. Apa kamu tahu? Di keluarga Halim, artinya kekuasaan sebesar apa? Minggir. Coba lihat sekelilingmu. Kotor sekali. Kamu tunggu saja. Begitu acara selesai, semua orang di Kota Jaya pasti akan mengenaliku. Kak Rafael, kenapa kemari hari ini? Nggak perlu menemani Amel. Kakek bilang suruh aku ikut mempersiapkan pesta sama kamu. Soalnya kalau semua kamu kerjakan sendiri juga kurang baik. Keluarga kita sudah sedekat ini, nggak perlu bicara begitu. Ternyata kakek Darman menyukaiku, mau diam-diam menjodohkan aku dengan Kak Rafael. Sudah kuduga, kepala keluarga kayak kakek Darman mana mungkin bisa terpikat sama gadis desa kayak dia. Kak Rafael, aku... Siapa itu yang nggak punya mata? Sakit sekali. Aduh. Ini, Arvin, main saja di sana. Bocah-bocah nakal dari mana itu? Menyebalkan. Benarkah? Memang benar kan? Kamu lihat dua anak kecil itu. Sudah jelek, bandel lagi. Mereka menyebalkan. Mereka berdua adalah putraku. Apa? Kalian sudah punya anak? Sudahlah, urusan pesta kamu urus saja sendiri. Kalau begitu, sekarang aku mau bawa dua anakku yang jelek dan bandel buat main di luar. Aku... Anak. Nggak apa-apa.
Gak masalah masa lalunya Kak Rafael. Asalkan setelah pesta selesai, aku jadi menantu keluarga Halim. Dan semua akan beres. Nona Elisa. Nona Elisa, baru saja pulang. Keluarga Halim langsung mengadakan pesta semeriah ini. Ini patut dirayakan. Sepertinya keluarga Halim memang mau menetapkan Anda jadi menantu mereka. Aduh, untung ada undangan dari Anda. Kalau enggak, aku nggak mungkin bisa menghadiri pesta keluarga Halim. Aku dan Kak Rafael kenal sejak kecil. Bisa dibilang sudah ditakdirkan. Jadi menantu keluarga Halim itu sangat menakjubkan. Kalau nanti sukses, mohon bimbingannya Nona Elisa. Itu bisa diatur. Semuanya dimohon tenang, ya. Akhir-akhir ini semuanya pasti sudah tahu di keluarga Halim terjadi serangkaian peristiwa. Tapi untungnya akhirnya semua bisa dibilang memuaskan. Pesta yang seharusnya sudah lama diadakan akhirnya bisa diadakan hari ini. Selanjutnya aku persilahkan Chojuku yang umumkan. Ayo. Pesta hari ini sebenarnya buat memperkenalkan seseorang dengan meriah. Kami sudah kenal lama. Pernah saling dukung melewati masa-masa berat bersama. Bisa dibilang, tanpa dia, nggak akan ada aku yang sekarang. Meskipun dia sempat meninggalkan aku sebentar, tapi di hatiku, kami nggak pernah berpisah. Sekarang kupersilakan, bintang utama pesta hari ini. Apa? Tunggu, Ini apa maksudnya? Ini, tunggu. Kakek Darman, maksudnya apa ini? Bukannya aku, bintang utama hari ini. aku nggak pernah bilang itu kamu. Rafael, kamu yang bilang ya. Apa-apaan ini? Lalu, apa maksudnya aku selama beberapa hari sibuk dan capek seperti ini? Bukannya ini pesta buat menyambut kepulanganku? Bukan. Dari awal ini memang pesta penyambutan buat Amel. Elisa, apa ada salah paham? Bukan, sebenarnya ini ada apa? Kakek Darman, bukannya dulu kakek paling suka sama aku? Kata kakek, aku dan Kak Rafael jodoh yang ditakdirkan. Kamu gadis desa ini gak pantas jadi menantu cucu keluarga Halim. Soal status, badan, penampilan, aku lebih unggul darimu. Kakek Darman, coba lihat baik-baik. Lancang kamu. Menantu cucu keluarga Halim cuma ada satu, yaitu Amel. Kalau kamu asal bicara lagi, aku akan putus hubungan dengan keluarga Kurniawan. Rafael, apa ini nggak terlalu baik? Nggak apa-apa. Sudah saatnya dia menyadari realita. Sudah zaman apa ini? Masih saja pakai trik seperti itu. Gadis itu waktu kecil lumayan lucu. Begitu besar ke luar negeri, pulang-pulang malah jadi seperti ini. Aduh, sayang sekali. Sudahlah, nggak usah dibahas. Ayah, apa ayah nggak mau memperkenalkan Amel pada semua orang? Oh iya. Semuanya demi merawat Rafael selama 6 tahun. Amel selalu setia dan tulus sampai semesta bisa bersaksi. Benar-benar merupakan panutan wanita masa kini. Pantas buat keluarga Halim. Sekarang kuumumkan secara resmi, Amel itu adalah menantu cucu yang sah dari keluarga Halim. Nona Elisa jangan marah, Tuan Reno akan segera pulang. Pergi kamu dari sini, cepat! Kenapa bisa seperti ini? Ini nggak mungkin! Sebenarnya siapa Amel itu? Demi apa seisi keluarga Halim begitu menyukainya? Iya, terus Rafael juga. Sengaja membohongiku biar aku tertipu. Memang mau bikin aku malu di depan semuanya. Siapa ini? Kamu ingin balas dendam gak? Jam 3 sore. Datang kemari. Balas dendam?
Kamu ini Elisa ya? Kamu... Aku siapa itu nggak penting. Yang penting kita punya musuh yang sama, yaitu keluarga Halim. Gara-gara menyinggung wanita jalang itu, ibuku sampai sekarang terbaring di ranjang. Aku juga cuma bisa mengandalkan kursi roda. Kalau dia nggak biarkan aku hidup, jangan harap dia bisa hidup enak. Aku mau bikin wanita jalang itu menderita setengah mati. Kamu mau balas dendam pada keluarga Halim. Tapi dengan kekuatan keluarga Halim, kita nggak punya peluang sama sekali. Cari keluarga Halim? Enggak. Targetku cuma wanita jalang itu. Arvin, Arka, waktunya makan buah. Arvin, Arka, ayo makan buah. Arvin, Arvin, Arka. Mereka kemana? Jangan menakutiku. Ada apa, Amel? Rafael, Arvin dan Arka nggak ada di sini. Sudah ku cari tapi nggak ketemu. Jangan panik. Mungkin mereka pergi main. Lihat Arvin sama Arka nggak? Pagi ini aku lihat dua tuan muda cilik main di luar. Terus setelahnya... Cepat periksa semua CCTV di sekitar. Cari tahu mereka. Siap. Aduh, Bibi kenapa? Perlu kami bantu? nggak usah. Pinter sekali. Arvin, Arka, ini siapa sebenarnya? Siapa yang menculik anakku? Segera kerahkan semua koneksi keluarga Halim. Telusuri tiap sudut kota dengan teliti. Pastikan titikku bisa ditemukan. Cepat-cepat. Lagi-lagi bibi jahat ini. Bibi jahat? Terserah mau bilang apa, tapi mungkin kata-kata kamu hari ini akan jadi kata-kata terakhirmu. Kalau memang mau bicara, bicara saja lebih banyak. Mungkin nanti nggak ada kesempatan lagi. Gak mungkin, ibu akan menyelamatkan kami. Hah? Memangnya kamu yakin? Kalau mereka datang menyelamatkanmu, itu artinya mereka akan meninggalkan adikmu. Kamu bohong, gak mungkin. Aku nggak pernah bohong. Karena keluarga Halim sudah gitu padaku. Jangan salahkan aku bertindak kejam. Aku mau balas dendam habis-habisan. Biar kalian kehilangan segalanya. Kehilangan semuanya. Ayah, ibu. Baik. Gimana Rio? Apa kata Kapolres? Katanya sudah kerahkan semua orang buat mencari. Percaya, sebentar lagi ada hasilnya. Arka, Elisa? Elisa, lepaskan Arka. Aku akan menyetujui apapun syarat dari kamu. Melepaskannya? Sepertinya dia bahkan gak bersedia sekarang. Apa katamu? Ayah, ibu, jangan datang selamatkan aku. Arka, apa yang kamu bilang? Elisa, apa yang kamu lakukan pada Arka? Apa yang aku lakukan? Kamu akan segera tahu. Lama gak ketemu Tuan Muda Rafael. Tuan Muda cilik, rindu sekali padamu. Novi, apa yang kamu lakukan pada Arvin? Gak apa-apa. Aku cuma mau main satu permainan kecil sama kamu. Aku gak ada waktu bermain. Lepaskan Arvin dan Arka. Diam, Rafael. Kamu gak berhak negosiasi sama aku. Aku bilang apa? Kamu harus lakukan. Kamu dengar baik-baik. Dua anakmu ini sudah kami sekap di dua tempat berbeda. Dan kalian cuma bisa selamatkan satu orang. Apa katamu? Di radius 5 km dari sini, sudah kuatur penjagaan ketat. Kalau sampai kulihat ada anggota keluarga Halim lain, atau polisi yang datang, aku langsung bunuh Sandra. Novi, sebenarnya kamu mau ngapain? Mau ngapain? Aku mau balas kalian. Balas dendam. Dua anakmu ini, kalian cuma bisa pilih satu. Kalau pilih yang ini, yang satu lagi harus mati. Aku mau kamu merasakan rasa tersiksa sampai ingin mati. Juga mau kamu rasakan gimana rasanya bunuh anakmu sendiri. Ayah, ibu, selamatkan Arvin, jangan berikan aku. Arvin! Keduanya harus diselamatkan. Mereka berdua anakku. Gak bisa kehilangan salah satu. Dua-duanya harus diselamatkan. Benar, keduanya harus diselamatkan. Mereka akan baik-baik saja. Pasti bisa, pasti ada jalannya.
Caramu ini lumayan juga. Melihat ekspresi mereka yang panik itu, aku benar-benar puas. Selanjutnya, tinggal lihat siapa yang akan mereka selamatkan. Aku di pegunungan, kamu di pinggiran kota. Jarak kita berdua jauh sekali. Gimanapun, mereka gak akan sempat. Kenapa hari ini banyak banget warga desa datang menebang pohon? Sudahlah, gak masalah. Kamu jaga mereka baik-baik. Kayaknya sebentar lagi mereka akan ambil keputusan. Baik. Kamu mau kabur ya? Sudah cukup hidupmu. Gak sempat tunggu mereka menolongmu. Ayah, ibu, akhirnya kalian datang. Arka, Ayah, ibu, kalian sudah datang. Kak Arvin kena musibah. jangan takut. Ada ayah dan ibu. Gak ada yang bisa sakiti kalian. Tapi Kak Arvin... Arka, tenang ya. Arvin gak akan kenapa-kenapa. Panji, pergi periksa ada apa. Baik. Panji? Panji? Gak mungkin. Dari tadi aku memantau CCTV di ponsel. Mereka gak mungkin bisa muncul di sini. Cuma ada warga desa tebang pohon. Jangan-jangan... Kalian itu... Kamu orang jahat yang menindas adik Amel, kan? Sampai menculik anak orang lain. Kejam sekali kamu ini. Kalian mau ngapain? Warga desa, bawa penjahat ini ke tempat Pak Lurah. Kalian jangan mendekat. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kalian. Halo Nenek Marni. Kamu nggak apa-apa kan? Terima kasih, Nenek. Kamu kelihatan baik-baik saja. Yang penting kamu nggak apa-apa. Arvin, Kakek Buyut. kakek buyut sudah datang. Kakek buyut sudah datang. Arvin, jangan takut. Jangan takut ya. Pengantin silakan masuk. Enggak disangka bisa melihat Rafael menikah. Bahkan ada 2 cicit juga. Gak disangka anak bandel ini sudah dewasa secepat ini. Lihat kedua cicit ini. Mirip sekali sama Rafael waktu kecil. Tuan Rafael, baik dalam miskin atau kaya, sehat atau sakit, baik itu dalam suka maupun duka. Di saat Nona Amel membutuhkanmu, apa kamu bersedia tetap setia dan menemani seumur hidup? Aku bersedia. Nona Amel, baik dalam miskin atau kaya, sehat atau sakit, dalam suka maupun duka. Di saat Tuan Rafael membutuhkanmu, kamu juga bersedia tetap setia dan menemani seumur hidup. Aku bersedia. Kami juga bersedia. Silakan, pengantin pria mencium pengantin wanita. Oh, wah. Selamat.